Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Dias Pradana dengan NIM 2285220074. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan dan konseling karir dalam perspektif BK komprehensif untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh Ibu dosen Raudah Zaimah Dalimunte. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pengertian bimbingan dan konseling karir, tujuan bimbingan dan konseling karir, fungsi bimbingan dan konseling karir, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling karir. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling karir. Menurut Bima Walgito 2010 mengatakan bahwa bimbingan dan konseling karir merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami diri, memahami apa yang ada dalam diri sendiri dengan baik, serta untuk mengetahui dengan baik pekerjaan apa saja yang ada dan persyaratan apa yang dituntut untuk pekerjaan itu. Menurut Winkel 2005, bimbingan dan konseling karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dia masuki. Bimbingan dan konseling karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Dewa Ketut Soekardi 2008 mengemukakan pada dasarnya informasi terdiri dari fakta-fakta mengenai pekerjaan, jabatan, karir, dan bertujuan membantu individu memperoleh pandangan, pengertian, atau pemahaman tentang dunia kerja dan aspek-aspek dunia kerja. Dalam bidang bimbingan dan konseling karir, membantu siswa merencanakan dan mengembangkan serta pengambilan masa depan karir. Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut. Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, ada pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang dikembangkan, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Berdasarkan pemaparan di atas, bimbingan dan konseling karir adalah layanan yang berkaitan dengan pemahaman tentang dirinya dan dunia kerja yang ada, akhirnya mampu untuk memilih dan menyusun rencana karir ke depannya. Nah, selanjutnya ada tujuan umum. Menurut Dewa Ketut Soekardi 2008 mengatakan tujuan bimbingan dan konseling karir di sekolah adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Yang pertama itu ada siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self-concept. Konsep diri adalah citra diri sendiri atau dengan pengertian lain merupakan suatu gambaran tentang diri pribadi yang meliputi pengetahuan tentang kemampuan kerja, minat, kebutuhan hidup, dan nilai-nilai. Siswa dapat meningkatkan pengetahuan dunia kerja, pemahaman tentang dunia kerja meliputi pemahaman tentang informasi tentang berbagai persyaratan penerimaan dalam dunia kerja, isi serta sifat suatu lapangan kerja, situasi pekerjaan, termasuk aspek sosial, fisik, administrasi, masa depan suatu pekerjaan, organisasi, serta gaya hidup dalam suatu jabatan. Siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, serta dalam persiapan memasukinya. Mengembangkan sikap dan nilai positif terhadap diri sendiri dapat dikembangkan oleh anak-anak didik dengan cara memahami potensi-potensi diri sendiri, dapat menerima kenyataan tentang diri sendiri, berani mengambil keputusan tentang apa yang sebaiknya dipilih, serta memiliki kemampuan daya penalaran untuk mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Di samping itu, memiliki pandangan yang objektif
tentang pekerjaan secara langsung, membantu siswa dalam usaha mengembangkan dan merancang masa depan yang lebih baik dan cemerlang. Siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Dalam pengambilan keputusan tentang jabatan yang dipilih, haruslah dipadu antara pekerjaan, jabatan, atau karir yang dikehendaki dengan potensi-potensi pribadi yang dimiliki, yang dilaksanakan secara rasional dan realistis. Seterusnya, ada siswa dapat mengetahui keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Berikut tujuan BK Karir di sekolah. Menurut Bimo Walgito, tujuan dari layanan bimbingan konseling karir di sekolah yaitu untuk membantu siswa agar dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Untuk membantu siswa menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Untuk membantu siswa mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, serta memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Untuk membantu siswa merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi atau sesuai. Ikut fungsi bimbingan dan konseling karir. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling, menyatakan bahwa beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling karir adalah memberitahukan kepada siswa kelas 10 semester 2 terkait dengan pemilihan jurusan, yaitu dengan memberitahukan batas-batas dalam pengambilan jurusan atau program. Karena terkait dengan adanya persyaratan dan prestasi akademik siswa yang bersangkutan, karena penjurusan tersebut sangat menentukan siswa nantinya. Yang kedua adalah memberikan pengertian kepada siswa terkait dengan dunia kerja, karena tidak semua siswa nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mereka akan bekerja dengan senang dan baik. Yang ketiga ada memberikan pengertian mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan yang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka, agar nantinya ketika terjun mereka dapat langsung paham dengan potensi mereka. Yang keempat ada memberikan pendidikan terkait dengan kemandirian dalam segi pekerjaan, sehingga nantinya ketika siswa sudah terjun dalam dunia pekerjaan, dia akan mandiri. Menurut Jumrah Lia 2012, bimbingan dan konseling karir di sekolah membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir yang dimilikinya. Selain itu, bimbingan dan konseling karir sebagai suatu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi bimbingan dan konseling karir di sekolah adalah sebagai berikut. Memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Yang kedua, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Yang keempat, mengacu pada fungsi bimbingan dan konseling secara umum, maka fungsi bimbingan dan konseling karir di sekolah adalah fungsi pencegahan, memberikan siswa informasi mengenai diri dan dunia kerjanya untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah-masalah di masa mendatang. Yang kedua ada fungsi pemahaman bimbingan dan konseling karir, memberikan pemahaman pada siswa tentang gambaran dirinya dalam dunia kerja. Yang ketiga, fungsi penyaluran, membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keempat, fungsi adaptasi, membantu siswa untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap minat, kemampuan, dan kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Fungsi dalam pengembangan karir, memahami potensi dengan cara mengenali minat, bakat, sikap, keterampilan, dan cita-citanya.
Yang kedua, memahami nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga, ada memahami identitas karir yang berhubungan dengan identitas dirinya, jenis pendidikan dalam meraih cita-citanya. Yang keempat, ada hambatan-hambatan dari dirinya sendiri dan lingkungan. Yang kelima, ada karir, merencanakan dan menentukan karir masa depannya. Nah, selanjutnya ada prinsip umum. Seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai karirnya secara tepat. Setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai kesiapan untuk hidup. Siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap dirinya sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial, pribadi, dan perencanaan pendidikan karir. Siswa perlu tentang di mana dan mengapa mereka berada dalam diberikan pemahaman suatu alur pendidikannya. Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. Nah, sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.